wabarakatuh. Saya Inana Madatilah SST MKM. Saya adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ilmu Depok. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2017, di mana sebelumnya saya menempuh pendidikan ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Menjadi dosen, saya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, sebagai salah satu bentuk penilai PDD-UK TPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran, maka saya akan memberikan video pengajaran mengenai mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dengan pokok bahasan konsep kesehatan reproduksi melalui konteks DIA, Delivery Interaction Assessment. Dalam delivery, di mana saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dengan kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran atau capaian pembelajaran serta sistem penilaian yang digunakan. Untuk interaction, saya menerapkan Student Learning Center, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menggali lebih dan memperkaya sumber yang mereka dapatkan. Dengan metode berupa discovery learning dari berbagai macam sumber, contextual learning, dan juga brainstorming, serta diskusi tanya jawab. Pada tahapan assessment, di sini saya akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian mahasiswa dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa administrasi rumah sakit jenjang sarjana di semester 3 dengan besaran SKS mata kuliah adalah sebanyak 2 SKS dan 4 capaian pembelajaran. Manfaat mata kuliah adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep ilmu kesehatan masyarakat, konsep sehat sakit, konsep pencegahan penyakit, pilar keilmuan kesehatan masyarakat, konsep peran pendekatan promosi kesehatan dalam kesehatan masyarakat, peran pendekatan dalam epidemiologi dalam kesehatan masyarakat, serta peran pendekatan sistem dalam kesehatan masyarakat. Pokok bahasan mata kuliah ini mengenai konsep ilmu kesehatan masyarakat, konsep sehat sakit, konsep pencegahan penyakit, pilar keilmuan dari kesehatan masyarakat, konsep dari biostatistik dalam ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan lingkungan dan terampil dalam melakukan upaya kesehatan lingkungan, ilmu kesehatan kerja dan terampil dalam melakukan upaya mewujudkan kesehatan kerja, analisis tentang administrasi kebijakan kesehatan, pendidikan dan ilmu perilaku kesehatan, higien sanitasi sebagai upaya pencegahan penyakit, sistem kesehatan nasional, hubungan ilmu kesehatan masyarakat dengan kesehatan reproduksi, hubungan ilmu kesehatan masyarakat dengan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan. Bahan ajar dari mata kuliah ini menggunakan modul pembelajaran yang sudah sesuai dengan RPS mata kuliah. Dengan aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan adalah 1. Teori berupa ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Kedua, penugasan sebesar 30%. Berikut video micro teaching saya yang dijelaskan melalui tatap muka. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, apa kabar? Baik. Masih semangat ya? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah semangat, tapi sepertinya Ibu mau dengar tepuk semangat dari kalian untuk membangkitkan semangat pada perkuliahan hari ini. Kita coba ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Semoga perkuliahan hari ini kedepannya berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa agar perkuliahan hari ini berjalan lancar menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan membahas konsep kesehatan reproduksi. Namun sebelumnya kita telah bertemu kemarin di minggu lalu membahas terkait sistem kesehatan nasional, di mana terdapat 5 elemen penting dalam sistem kesehatan nasional. Ada yang masih ingat kelima elemen tersebut? Yang pertama elemen apa? Sebelum kita memulai perkuliahan konsep kesehatan reproduksi. Upaya kesehatan. Kemudian apa lagi? Sumber daya manusia. Kemudian Pembiayaan kesehatan. Keempat, Sistem informasi kesehatan. informasi kesehatan. Dan yang terakhir apa? Manajemen dan regulasi. Oke, baik.
stimulasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas konsep kesehatan reproduksi yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Kita akan belajar terkait kesehatan reproduksi, tentunya tujuannya agar kalian dapat memahami dan nanti dapat menjelaskan bagaimana konsep dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, kalian kalau mendengar dengan konsep kesehatan reproduksi, apa nih yang ada di benak kalian ketika mendengar pertama kali konsep kesehatan reproduksi? Gender, apalagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kemudian apa? Perempuan. Perempuan. Kemudian apa nih? Kesehatan reproduksi. Reproduksi perempuan sendiri. Itu ya. Nah, sering sekali kita terbesit ketika kita lagi mau belajar kesehatan reproduksi atau ketika kita ingin memberikan penyuluhan Cespro. Nah, nanti kita akan tahu apa saja yang akan kita peroleh di mata kuliah ini. Oke, ini materi pokoknya. Di sini akan ada ruang lingkup kesehatan reproduksi, kemudian siklus kesehatan reproduksi, dan juga hak-hak reproduksi. Nah, jika kalian lihat, ini pengertian dari kesehatan reproduksi. Menurut International Conference on Population and Development atau yang sering kita kenal ICPD, bahwa Cespro itu sendiri merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan juga sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari kecacatan, tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Artinya, kesehatan reproduksi itu tidak hanya tentang organ reproduksi, tetapi juga kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sosial juga, kemudian kehidupan seksual, bagaimana reproduksinya aman, dan juga dia harus bertanggung jawab dengan kesehatan reproduksinya. Selain itu, dalam konteks Indonesia, pengertian ini juga ditegaskan kembali di Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1 yang menambahkan bahwa proses reproduksi itu tidak hanya terjadi pada seorang perempuan, tapi juga pada seorang laki-laki. Oke, jadi di sini Cespro itu tidak ada ketimpangan gender, semuanya sama, itu harus diperhatikan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi hak semua gender menjadi bagian penting dari kesejahteraan manusia dan juga secara menyeluruh dari sistem fungsi dan juga proses reproduksinya. Ini untuk pengertian dari kesehatan reproduksi. Paham ya terkait kesehatan reproduksi? Paham. Ya, baik. Next, kita akan mengetahui bagaimana akses universal kesehatan reproduksi, di mana semua negara harus memiliki tanggung jawab dan juga menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang dapat diakses oleh semua individu pada usia dan kebutuhan dari individu itu sendiri. Di sini bisa kita lihat pada bagian ini ada ruang lingkup kesehatan reproduksi. Yang pertama kita lihat di sini ada deteksi dini CA cervix. Ini tentunya dilakukan kepada seorang perempuan. Oke, jadi di mana resiko perempuan untuk menderita atau terjadinya kasus CA cervix itu lebih besar. Cespro salah satu bagiannya bagaimana penanganan untuk infertilitas. Kemudian selanjutnya penanganan infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS. Apalagi untuk seseorang yang bekerja di rumah sakit yang dia resiko terpapar dengan infeksi atau penyakit menular itu lebih tinggi, dia harus aware apa nih perlindungan atau deteksi dini yang harus dia lakukan agar dia tidak terserang infeksi menular seksual, terus juga HIV karena jarum suntik dan juga AIDS. Begitu. Jadi penggunaan sarung tangan, masker itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu terjadinya di semua aspek masyarakat ya. Dan terkadang itu respon setiap orang itu berbeda-beda dengan kekerasan seksual. Kenapa? Karena tidak punya daya. Tidak punya daya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Terkadang terjadi nih di depan mata kita ya, di lingkungan kerja. Cuma bagi korban yang mengalami kekerasan seksual
seksual itu biasanya dia terdiam, tidak mampu, tidak berdaya ketika mengalami itu. Bagaimana dengan lingkungan sekitarnya ketika melihat tidak semuanya berani untuk mencegah kekerasan seksual? Pasti diam. Kenapa? Karena di situ ketika terjadi kekerasan akan ada ancaman dari seorang pelaku terhadap korban maupun saksi. Nah, jadi pentingnya kita tahu bahwa sebenarnya kekerasan seksual ini dapat dicegah dan ditangani secara serius. Kemudian kesehatan seksual, bagaimana kita menjaga kesehatan seksual dari diri kita sendiri. Misalnya bagaimana cara membersihkan personal hygiene kita, gitu. Itu juga kita harus tahu agar kita tidak tertular penyakit infeksi menular seksual. Kemudian kesehatan reproduksi remaja, penanganan keguguran, program keluarga berencana, bagaimana sebuah keluarga itu dapat merencanakan untuk keluarga berencana mulai dari jumlah anaknya, jaraknya yang tidak terlalu dekat, kapan dia ingin memiliki anak, kapan dia menunda kehamilan, itu semua ada di keluarga berencana. Dan juga kesehatan ibu dan anak, di mana kesehatan ibu dan anak ini dimulai dari dia kehamilan. Dia sudah mampu merencanakan kehamilannya. Kemudian saat kehamilan, kemana dia akan deteksi kehamilannya, kemana dia akan menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian persalinan, kepada siapa dia akan bersalin. Oke, sejauh ini paham terkait yang disampaikan? Oke, kemudian kita masuk ke sasaran kesehatan reproduksi. Nah, sasaran kesehatan reproduksi itu sendiri tadi kan aku bilang dari semua siklus ya. Tapi kita fokus ke 3 siklus. Yang pertama kepada remaja, kemudian wanita usia subur, 2 pasangan usia subur. Nah, pasangan usia subur ini tentunya di sini ada namanya lelaki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah lansia. Jadi menjelaskan yang pertama terkait remaja. Jadi remaja ini merupakan kelompok yang sangat penting untuk diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi sejak dini. Karena wanita usia subur dan juga pasangan usia subur. Di mana wanita usia subur itu rentannya dari usia 15 sampai dengan 49 tahun. Jadi mereka menjadi fokus utama karena berada dalam masa reproduktif. Kemudian yang kedua yaitu pasangan usia subur, yaitu tentunya kalau pasangan di sini adalah laki-laki dan perempuan. Mereka adalah seorang suami istri yang berada dalam rentang usia subur yang berpotensi memiliki anak dan juga mereka membutuhkan pelayanan seperti KB, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Dan mereka juga salah satu kelompok rentan yang dapat terjadinya infeksi menular seksual. Kemudian yang terakhir yaitu lansia, di mana lansia ini seringkali dilupakan dalam konteks kesehatan reproduksi. Padahal mereka ini tetap memiliki kebutuhan, terutama terkait kesehatan organ reproduksinya, perubahan hormonal dan juga pencegahan penyakit seperti kanker serviks pada wanita dan juga prostat pada laki-laki. Kesimpulannya, kesehatan reproduksi ini harus dirancang agar menjangkau semua kelompok usia, mulai dari remaja sampai dengan lansia, dengan pendekatan dan materi yang sesuai terhadap kebutuhan dari masing-masing individu sesuai dengan tahapannya. Tapi di sini dari ketiga kelompok ini yang paling sering dilupakan itu lansia, karena dianggap seorang lansia itu dia sudah tidak perlu mendapatkan hak-hak reproduksinya. Padahal segala perubahan dari fisik, hormonal itu banyak terjadi di lansia. Jadi kita juga fokusnya ke lansia. Nah, ketika kita masuk ke masa bayi, ini dilakukan dengan namanya KPSP. KPSP itu Kuesioner Prasklinis Perkembangan. Jadi di sini berbeda ya, perkembangan dan pertumbuhan itu berbeda. Kalau pertumbuhan kita bisa melihat dari tinggi badannya, dari berat badannya. Tapi kalau kita melihat dari aspek perkembangan, di sini kita mau melihat dari aspek motoriknya, bahasa, sosial. Misalnya
dilakukan pada masa bayi. Kapan anak itu dapat mengucapkan satu kata, dua kata, itu masuk ke aspek perkembangan. Kapan dia mulai berjalan, dia merangkak, dapat menggenggam sesuatu, nah itu masuk ke aspek perkembangan. Nah itu nanti ada kuesioner namanya KPST. Kemudian untuk yang kedua, masa kanak-kanak. Nah untuk masa kanak-kanak ini dia sudah ada penggunaan namanya Denver, DDST. Ini untuk menyaring kemungkinan keterlambatan perkembangan anak usia dini. Jadi misalnya kalian pernah dengar namanya speech delay. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut itu nanti kita bisa menggunakan Denver ini untuk mengetahui sejauh mana sih keterlambatan perkembangan itu terjadi pada masa anak-anak. Apa sih faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Yang pertama yaitu faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Jadi dari sosial, ekonomi, dan demografi, terutama ini kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, faktor budaya dan lingkungan. Misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada estro. Kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Pernah dengar ya? Nah, dan informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain dan sebagainya. Jadi di sini mitos-mitos itu terjadinya karena adanya faktor budaya dan lingkungan. Ini banyak sekali terjadi di pandangan mata kita, faktor budaya dan lingkungan, dan ini untuk mengatasinya juga sangat lebih sulit karena pendekatan-pendekatannya juga harus pada aspek budaya. Kalau sudah pada aspek budaya, ada keterlibatan stakeholder di lingkungan kita, itu juga harus kita dekati. Kemudian faktor psikologis, jadi dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga sebagai wanita karena ada perubahan fisik, kita bisa naikkan berat badan, lalu kurus, lalu berat badannya. Nah itu juga faktor psikologis sehingga ini mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang terakhir faktor biologis, cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, pasca penyakit menular seksual dan sebagainya. Kemudian yang keempat, setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan serta memperoleh bayi yang sehat. Nah, jadi ini untuk unsur pelayanan dari kehamilan, persalinan sampai pasca persalinan. Next, yang kelima. Yang kelima di sini setiap anggota pasangan suami istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Ini terjadi di dalam rumah tangga. Di mana di rumah tangga itu kalau kita masih menganut bahwa laki-laki pemimpin di dalam rumah tangga itu pasti ya. Terus dia yang mengambil keputusan, tapi yang perlu kita ingat bahwa dalam rumah tangga itu harus ada komunikasi. Jadi dalam suami mengambil keputusan itu semua nggak boleh atas kuasa seorang laki, dia harus berkomunikasi dengan istrinya. Jadi dalam hubungan reproduksi juga seperti itu, dia tidak boleh memaksa misalnya istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Jika istrinya dalam kondisi khusus, misalnya mungkin dia lelah dalam kerja, atau dia menstruasi, atau dia sedang mengalami kondisi psikologis yang tidak baik, kemudian memaksa untuk berhubungan seksual, itu tidak boleh. Itu termasuk unsur kekerasan seksual. Meskipun mereka seorang suami istri, itu semua sudah masuk ke unsur pemaksaan. Jadi paham? Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Lanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, kesehatan masyarakat. Kita sudah belajar terkait kesehatan masyarakat di pertemuan pertama ya di ilmu kesehatan masyarakat ini, di mana kesehatan masyarakat itu gabungan dari ilmu dan seni yang tujuannya mencegah penyakit
kemudian memperpanjang usia harapan hidup dan mempromosikan kesehatan melalui upaya-upaya yang terorganisir. Dan kesehatan masyarakat ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi kepada masyarakat yang lebih banyak. Dan fokus utamanya kesehatan masyarakat pada akar masalah. Kenapa pada akar masalah? Karena jika kesehatan masyarakat itu dia harus tahu sampai penyebab terjadinya sesuatu sampai ke akar-akarnya. Contohnya kejadian stunting. Jadi jika angka stunting tinggi, kita harus menelusuri akar penyebabnya, mulai dari kemiskinan, atau kurangnya edukasi gizi, atau akses layanan kesehatannya, sehingga kesimpulannya kesehatan masyarakat itu pendekatan yang proaktif dan juga preventif yang mengutamakan pencegahan dan juga peningkatan kualitas hidup melalui perubahan yang sistemik. Oke. Nah ini tugas kesehatan masyarakat, pertama proteksi tadi. Jadi ini untuk melindungi kesehatan masyarakat, mengontrol penyakit, menular, mengelola keadaan darurat kesehatan, mengatur bahaya lingkungan dan menjamin tempat kerja yang sehat. Kemudian promotion, jadi di sini bertugas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas, tidak hanya secara individu, tetapi mempromosikan bagaimana perilaku sehat dan meningkatkan faktor resiko yang mempengaruhi kesehatan. Yang terakhir, prevention, yaitu bertugas untuk mencegah masalah kesehatan sebelum hal itu terjadi dengan melakukan deteksi dini dan juga vaksinasi. Nah, bagaimanakah hubungannya kesehatan masyarakat dengan kesehatan reproduksi itu sendiri? Tentunya di sini kesehatan masyarakat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dengan mengelola keadaan darurat kesehatan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, mempromosikan perilaku sehat serta mencegah penyakit timbul dengan cara deteksi dini dan juga vaksinasi. Jadi ada upaya preventifnya juga. Ini kaitan dari kesehatan reproduksi dengan kesehatan masyarakat. Oke, selanjutnya, ini slide terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari mata kuliah konsep kesehatan reproduksi ini, yang pertama yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kemudian, baik kesehatan masyarakat maupun cash flow itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan sehat dan juga berkelanjutan. Oke, sejauh ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu diskusi dan tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Indri, silakan Indri. Izin bertanya, bagaimana kaitannya kesehatan reproduksi dengan administrasi rumah sakit dalam konsep ilmu kesehatan masyarakat? Baik, terima kasih Indri, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi bagaimana kaitannya kesehatan reproduksi dengan administrasi rumah sakit dikaitkan dengan aspek ilmu kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita ketahui bahwa kesehatan reproduksi adalah bagian dari kesehatan masyarakat. Fokusnya tadi apa? Kesehatan ibu dan anak, kemudian keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual, dan juga hak dan pelayanan kesehatan seksual. Artinya di sini bahwa Cashpro itu tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan, pelayanan, dan manajemen sistem kesehatan. Nah, bagaimana sih peran dari administrasi rumah sakit itu sendiri? Tentunya kan administrasi rumah sakit itu dia mengelola pelayanan kesehatan reproduksi agar berjalan dengan efisien, terintegrasi, dan juga sesuai dengan standar. Ini yang menjadi jembatan bahwa kebijakan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan layanan kesehatan di lapangan itu seperti apa. Sasaran dari kesehatan reproduksi? Remaja. Kemudian apalagi? Wanita usia subur. Kemudian anak-anak usia subur. Yang terakhir? Luar biasa. Kalau begitu kita tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Menggunakan namanya www.tahud.id. Jadi kalian boleh buka, silakan
buka dulu melalui handphonenya untuk kuis. Oke, sudah buka semuanya untuk kahoot.it-nya? Sudah. Yang sudah masuk baru satu orang, Wita Gahul. Waduh. Terus Wawa, Renata, yang lain boleh bergabung. Dan kalian dapat memilih jawaban yang benar, dan unsur penilaian di sini jawaban yang benar dan juga kecepatan menjawab. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya. Kita mulai ya untuk kuis pada hari ini. 4 orang menjawab C, 4 orang menjawab D. Kemudian masih ada yang menjawab A. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C yang berwarna kuning, yaitu keadaan secara fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Luar biasa, keren sekali tepuk tangan. Kita masuk, kita lihat. Selesai ya kuisnya, kita lihat. Pada podium ketiga Ananda, kedua Manda, dan yang pertama dengan skor tertinggi siapa? Baik, terima kasih banyak ya. Dengan selesainya kuis ini berarti ini menandakan bahwa perkuliahan terkait konsep kesehatan reproduksi juga berakhir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan mata kuliah ini membawa manfaat untuk kalian semua, dan untuk materi dan segala bahan ajar yang Ibu gunakan nanti akan di-share melalui grup WhatsApp maupun nanti kita upload ya di website kampus, dan kalian juga dapat mencari referensinya juga di internet, juga bisa kalian cari. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, baik. Jika cukup, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah semangat dari awal sampai dan akhir mengikuti mata perkuliahan ini. Kita akan bertemu kembali selanjutnya di minggu depan ya, di hari Rabu minggu depan di jam yang sama, tentunya jam 1 siang, terkait materi ilmu kesehatan masyarakat kembali. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran singkat implementasi DIA dalam mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.